Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat hari ini. Saudaraku, hari ini adalah suatu hari yang spesial atau hari yang sangat istimewa, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan lewat perayaan Paskah hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudaraku, firman Tuhan ini bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana perempuan-perempuan yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang mengunjungi kubur Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka melihat batu yang menutupi kubur Yesus sudah terguling, dan ketika mereka masuk di dalamnya, mereka tidak melihat Yesus lagi. Dan malaikat Tuhan datang kepada mereka dan berkata bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu memerintahkan kepada mereka untuk memberitahukan kepada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali cerita ini, menarik sekali tema ini. Mengapa saya katakan demikian? Ya, karena akhir-akhir ini saudaraku, banyak orang yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan karena situasi dan keadaan yang sedang terjadi di negeri kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tidak boleh larut di dalam situasi dan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kekhawatiran pasti akan datang, kecemasan, ketakutan datang. Bagaimana tidak, saudaraku? Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi saya mau mengajak kita untuk kita tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi kita. Nah, pengharapan apa yang Tuhan berikan bagi kita? Yang pertama, saudaraku, yaitu kelepasan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus ini memberikan kita pengharapan akan kelepasan. Batu yang digulingkan oleh malaikat itu seperti beban di dalam hidup kita, sama seperti beban di dalam kehidupan kita yang mungkin kita melihat berat sekali dan besar sekali, dan kita sulit untuk menghilangkan beban itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak bagi kita bahwa kebangkitan Yesus memberikan kita kelepasan. Kelepasan dari segala persoalan hidup, kelepasan dari segala permasalahan hidup, kelepasan dari segala ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku, mari kita mengingat kembali bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus memberikan pengharapan bagi kita. Ini yang pertama, saudaraku, kebangkitan Yesus memberi kelepasan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sini dikatakan bahwa mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang kedua, pengharapan akan kemenangan. Saudaraku, kalau kita melihat di sini, kata sukacita yang dialami oleh perempuan-perempuan ini atau Maria Magdalena yang mengunjungi kubur Yesus itu, sukacita ini adalah tanda kemenangan. Tanda kemenangan bagi orang percaya. Kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan semuanya. Karena itu, saudaraku,
Ketika beban menghimpit kita, persoalan menghimpit kita di dalam hidup kita saat ini, kita yakin dan kita percaya bersama Yesus kita akan menang. Kita akan tampil sebagai pemenang atas segala persoalan hidup kita, atas segala yang terjadi di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu jangan kita takut, jangan kita merasa sedih atau kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Yesus pengharapan yang akan memberikan kita kemenangan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8b dikatakan demikian. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang ketiga adalah keselamatan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita bukanlah keselamatan yang bersifat sementara, tapi keselamatan kekal, saudaraku. Tuhan menyediakan sorga bagi kita. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Yesus itu hidup, berarti Yesus memberikan kita kekuatan untuk bisa datang kepada Dia, untuk bisa hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita pernah khawatir di dalam hidup kita. Keselamatan Tuhan sudah berikan bagi kita. Respon kita adalah mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Terima Yesus di dalam kehidupan kita dan andalkan Yesus di dalam hidup kita. Jangan pernah kita khawatir akan hidup ini. Bersama Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kebangkitan Yesus memberikan kita kekuatan. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan akan kelepasan, akan kemenangan dan kehidupan dan keselamatan yang kekal. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan, serahkan bebanmu kepada Tuhan, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini saudaraku, biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan kiranya firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.